Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in ala umuri jawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buh wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, itu self suggestion kita bahwa alhamdulillah ya Allah atas nikmat dan Islam. Jadi nikmat terbesar itu selain hidup itu apa? Nikmat Islam dan iman dan Islam. Islam dan iman. Sob, jangan juga maksakan agama kita ke orang lain karena agama itu nyentuhnya di hati loh. Jadi saya sarankan warga SKD terbuka sama siapapun dan saya tidak ceramah tentang agama. Saya memang karena Anda ambil aja yang baiknya karena saya berguru juga dari banyak orang gitu. Termasuk sahabat-sahabat saya di Bali. Saya kenal Islam tuh dari orang-orang Bali sebenarnya. Karena di Bali ternyata saya punya sahabat tuh hebat-hebat gitu. Ada wah pokoknya luar biasa gitu. Kebetulan waktu itu karena saya borju saya ketemunya orang-orang hebat gitu. Jadi pemilik hotel sampai macam-macam. Ada teman saya pengusaha ini dia ngayah gitu. Ayah jadi ini pedanda atau apa gitu. Macam-macam lah pokoknya. Terus saya juga kagum dengan Gede Prama ya. Nah itu bagus, orang-orang positif hebat gitu. Dia begitu tenang mukanya, wah luar biasa. Kata-katanya bagus. Jadi saya akhirnya apa? Ketika saya di Bali malah saya kenal, oh Islam itu seperti ini gitu. Dan saya lihat Islam itu dari perilaku di Bali gitu. Mereka udah menjalankan secara Islami sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau keyakinan itu di hati masing-masing. Oke, saya nggak bahas itunya. Saya bahas yang lainnya. Jadi self suggestion penting. Terus tadi yang kedua self suggestion kedua adalah saya minta berlindung ya Allah, aku berlindung dari gundah dan resah gitu, gelisah dan resah. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat malas dan lemah gitu. Jika boleh malas dan lemah. Wa na'udzubika minal jubni wal buh. Ya Allah, aku berlindung daripada sikap miskin dan juga kikir gitu. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan ya Allah, aku berlindung dari lilitan hutang-hutang riba ya Allah dan juga tekanan orang-orang. Jadi itu dahsyat sob. Itu self suggestion. Oke, yang saya bahas ketika DC itu meneror Anda baik lewat tulisan atau lewat kata-kata, apalagi kata-kata, itu bahaya bagi Anda. Karena itu akan jadi bilit bagi Anda. Nah, self suggestion itu atau hipnosis itu bisa masuk ketika Anda happy banget, kondisi happy banget. Makanya setan itu kan masuk itu ketika terlalu bergembira, greedy keluar di situ akan masuk. Nah, itu yang negatif. Makanya kadang-kadang setan masuk ke situ di situ. Jin itu bisa masuk di situ. Atau ketika kita takut banget. Oh, karena beneran gitu. Karena apa? Takut sekali gitu. Jadi kalau tidak bakal bisa masuk ketika kita tenang. Tenang gimana caranya supaya tenang? Lakukan sholat, apalagi sholat malam. Jadi intinya itu. Terus yang kedua, dan ketika Anda disugesti terus sama si Dep, kenapa itu? Lakukanlah strategi pasif kooperatif. Kalau dia ngecat panjang banget, yang pasti isinya goblok-goblokan, tolol-tololan, jangan dibaca. Kayak kan tanggung, nggak usah dibaca. Ngapain baca maki-maki? Makanya saya paling nggak suka orang komen ke saya atau minta telepon saya atau ketemu dengan saya itu berbicara yang negatif semua. Itu sampah bagi saya. Saya kadang suka nolak, sorry ya. Yang Anda bicara, apalagi masa pribadi. Mau laki-laki, mau perempuan, sorry. Kadang-kadang laki-laki juga sama gitu. Sorry, itu masalah pribadi Anda. Itu sampah Anda, jangan dibawa ke saya gitu. Saya ini berusaha untuk baik gitu. Makanya saya kalau pagi-pagi saya nggak mau liatin cat-cat negatif gitu. Telepon negatif saya nggak mau. Karena saya pagi ini harus bersih terus harus enak supaya setiap harinya enak. Terus atau malam gitu, pas mau tidur. Jadi saya hanya nangani masalah itu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore gitu. Sisanya udah tenang. Supaya saya tidur tenang, mau tidur, bangun pagi saya lagi tenang, bisa sholat tenang, semua tenang gitu. Dan kita awali aktivitas dengan baik gitu. Sob, ini saya keringetan terus loh. Padahal saya nggak tidur dari malam, saya udah mandi duluan. Dari jam 3 tadi saya bangun, sholat, itu alhamdulillah doain ya, mudah-mudahan saya istiqomah gitu. Karena kalau Anda mau hasil yang berbeda, lakukan cara yang berbeda. Di saat orang tidur Anda bangun. Dan itu tidak kekurangan tidur ternyata. Kita malah itu lihat keringetan tuh. Kenapa saya sholat di luar? Ternyata kalau saya sholat di dalam itu malah tambah keringetan gitu. Kalau di luar cuaca dingin malah jadi anget gitu. Malah kadang-kadang ketika hujan rintik-rintik itu saya malah bersyukur. Saya nggak hentikan sholat saya sholat karena hujan itu rahmat gitu. Saya doa habis-habisan kencang-kencangan gitu. Asal nggak hujan deras ya. Kalau seandainya pas saat itu langsung deras nggak masalah gitu. Mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa saya. Jadi sakit kagak. Saya tuh hujanan tuh nggak sakit alhamdulillah. Kenapa? Karena kita udah mensugesti tubuh kita bahwa kita lagi menghadap ke Allah dan kita lagi itu rahmat gitu. Beda kalau kita anggap hujan itu masalah. Dan itu terjadi ketika saya di Mekah dengan istri saya di Mekah itu. Orang ngomong,
Pak Ridwan, saya tuh gara-gara makan anggur, buah anggur, saya langsung batuk katanya. Jangan terlalu banyak makan anggur, batuk. Saya enggak, makan anggur enggak masalah. Di saat orang nggak mau dapat anggur banyak kan murah sana ya. Dapat anggur banyak kan dimakan. Saya dengan istri saya makan aja enak-enakan. Itu pada haji pertama dan haji kedua. Haji pertama alhamdulillah pada haji akbar, haji kedua juga sama. Saya melenceng sedikit ya. Terus yang kedua, ketika saya di Masjidil Haram, wah saya kan dingin, air jam-jam kan dingin sekali loh. Jangan terlalu banyak main air dingin, akan sakit katanya. Kenapa? Itu terlalu dingin, gak bagus tuh. Nah, itu sugestinya seperti itu. Mereka yang melakukan itu sakit langsung. Dan saya sakit kagak. Saya seger-seger saja. Dan ketika dari haji pertama, di saat orang pada sakit semua, ada batuk, ada pasti kena itu. Saya enggak tuh. Alhamdulillah saya dengar istri saya makan aja, minum aja, minum air dingin, air jamnya saya bawa minum. Malah ketika saya capek kaki saya, ya Allah, waktu itu kan haji akbar penuh banget loh. Waktu yang pertama istri saya tuh sampai ngangkat kakinya ketika sa'i loh. Mas, kaki saya nggak nempel loh. Bener nggak nempel, saya juga sama. Ya udah, jadi saking udah tekannya. Itu gempor sob, jalan kaki sob dari ini, dari Arafah loh. Waduh, jalan kaki, balikin jalan kaki sampai ngangkang saya jalan kaki sama istri saya. Lucu loh. Ini saya melimpir ya sedikit ya. Nah ternyata apa? Ketika saya capek, suggestiin. Saya baca waktu itu ya Allah kok berat amat nih dalam hati saya. Karena orang Indonesia cuma berapa orang doang. Sisanya orang Afrika gede-gede semua badannya. Udah gede, kasar lagi. Berkelompok lagi. Saya cuma berdua itu. Akhirnya apa? Saya melimpir sedikit ini, ambil air jam-jam diminum. Habis diminum dibalurin ke kaki. Istri saya juga balik, ya Allah sembuhkan ini kaki saya supaya saya bisa jalan. Alhamdulillah, jalan lagi selesai itu tasainya. Padahal beratnya luar biasa. Mungkin saya terberat saya itu waktu itu. Haji kedua saya sama juga, haji akbar juga. Jadi di Arafah itu saya sholat Jumat itu. Jadi itu pas hari Jumat itu. Alhamdulillah Allah makasih banyak keberkahan dengan saya. Haji pertama saya jalan dengan Kiai As'ad Umar ya. Yang di Jombang, saya nggak tahu dia kiai gitu. Haji kedua ya alhamdulillah dengan satu kiai juga saya dari Kepawon gitu. Nah, malah saya bimbing dia gitu. Bareng dengan dia gitu. Nah itu seperti itu. Oke, saya melimpir lagi. Ketika Anda balik lagi, ketika Anda kena musibah, kena ditekan terus DC, kenapa harus melakukan pasif proaktif, pasif kooperatif? Jangan Anda mau terima, karena kalau diterima, Anda akan jadi, makanya Anda depresi loh. Anda stres, depresi, susah, nggak selesai hutang. Jadi Anda informasi jelek dari dia, ketika Anda lagi murung, lagi nggak mampu, masuk langsung sugesti ke diri Anda ketika Anda takut, langsung masuk otak Anda, menjadi bilip menjadi apa, keyakinan gitu, menjadi keyakinan bahwa Anda susah, dan langsung masuk ke otak Anda bahwa Anda manusia goblok, manusia tolol, manusia tidak berharga, sehingga pikiran bunuh diri keluar gitu. Nggak boleh sob, nggak boleh kayak gitu. Sekarang kalau dia goblok-goblokin segala macam-macam, oh iya pak saya ngomong baik-baik, kalau nggak saya tutup, atau pak mau ngomong banyak, oke, ada ayam kasih di ayam, ada kucing kasih di kucing, ada radio kasih radio dangdutan gitu, sampai dia selesai. Pak udah selesai ngomong kasih lagi gitu, ngapain dengerin? Terus dia chat banyak gitu. Saya makanya malas chat, kalau chat masalah hanya tentang curhat, goblok-goblokan, tolong nggak bakal saya baca. Ngapain, saya dial aja. Saya di komentar YouTube juga sama, banyak yang negatif biarin. Bisa saya double nggak apa-apa. Saya goblok, emang saya goblok, biar nggak apa-apa. Dalam arti bukan saya goblok ya, goblok menurut lu gitu. Tapi kan menurut Allah enggak gitu. Kalau saya salah, memang saya gudang salah gitu. Tapi saya ingin berbuat baik gitu. Jadi intinya tuh, kalau goblok doain bahwa saya harus pintar gitu. Seperti itu, balikin otaknya gitu. Jadi intinya jangan juga kita sombong gitu. Jadi saya, kalau Anda di sugesti seperti itu oleh mereka, jangan diterima mentah-mentah, langsung buatin blocking. Caranya blocking. Terus cara yang lain adalah belajar Anda supaya menjadi orang positif, belajar self suggestion. Kalau Muslim, ini Anda ajarkan tadaburin Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu dahsyat sob. Ada semua di situ. Terus doa kalau bisa tadaburin, ngertikan, tafakurin, ngertikan artinya sama sekali, artinya tiap kata itu. Seperti tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sikap resah dan gundah gulana ya Allah, dari dan yang membuat dadaku sempit ya Allah. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal ya Allah, jauhkan aku dari sifat malas ya Allah, dan juga lemah ya Allah. Jadi jadikan diri kita kuat. Itu kan doa gitu. Harus apa? Belajar supaya itu untuk memblok gitu. Sehingga Anda positif terus. Jadi kalau ketika Anda ditekan di apapun, ini aja. Dan ketika Anda mau marah, lebih keluar. Karena kalau marah berarti kalau Anda ketakutan, Anda marah, Anda terlalu bahagia, itu sugesti itu akan menjadi bilip buat kita.
keyakinan. Dan setan kalau bahasanya setan bakal masuk gitu. Biasanya orang kerasukan setan itu ketika 3 hal itu. Karena terlalu gembira, greedy, rakus gitu. Makanya Anda ketipu orang itu, saya pernah ketipu orang sampai ratusan juta karena greedy. Coba kan lupa, logika nggak dipakai jadi kalau udah greedy. Jadi logika itu nggak kepake kalau kena hipnosis tadi itu. Jadi alam bawah sadar kita nggak kepake. Jadi alam bawah sadar yang mengendalikan. Akhirnya kita mau gitu. Atau ketika Anda takut, atau Anda ketika Anda khawatir gitu. Sedih, atau sedih segala macam, terlalu sedih itu nggak boleh. Jadi intinya seperti itu, langsung blok ya sob ya. Jadi bagi Anda semua mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan menyertai Anda semua. Sob doakan mudah-mudahan kami di SKDA dan di Uber bisa bantu Anda. Sekarang Anda gabunglah dengan orang-orang positif seperti saya dan yang lainnya, kawan-kawan SKDA. Terus gratis nggak, harus bayar. Bayarnya pakai apa? Anda mau saya sekarang diundang untuk seminar di mana-mana, boleh. Bayar. Pertama bayar pakai doa, kedua Al-Fatihah, ketiga selawat kalau muslimnya, keempat wakaf. Buat saya kagak. Saya udah cukup sob. Alhamdulillah. Jadi saya udah cukup. Wakaf buat siapa? Buat Anda juga. Buat orang-orang yang nggak mampu. Jadi harta Anda dibersihkan. Jadi kalau Anda mau susah, wakaf banyak Mas Infak. Kemana? Ada rekening sendiri. Rekening wakaf di SKD, di Uber SKD CSR, Uber SKD. Bagi Anda mitra food, mitra toko supaya bagus, wakaf. Dan saya akan saya bisnis yang wakaf bakal besar, doain ya. Mudah-mudahan awal tahun depan bisa di atas 10M loh. Akhir tahun ini bisa di atas 10. Bisa. Karena saya jual kaos, saya jual macam-macam, jaket-jaketnya Uber segala macam-macam untuk driver, itu hasilnya untuk wakaf. Apa gak dahsyat? Terus saya jadi reseller, Anda jadi reseller, jualin produk dan harga Anda bisa jualan. Untungnya buat apa? Wakaf. Semua saya akan lariin ke wakaf, saya titikin. Jadi kalau semua orang harus fokus dengan wakaf. Dan para admin SKD boleh ngelakukan kopdar segala macam-macam, bayar apa prioritasnya? Mungkin 1/3 untuk wakaf, 2/3 untuk Anda gitu. Terus Anda mau mengadakan WA Group proses, boleh 1/3 untuk wakaf, 2/3 untuk Anda. Silahkan semuanya. Canggih gak sob? Canggih. Insya Allah bisa. Yakin. Saya malah nantang ya. Mudah-mudahan ya Allah tahun depan kita bisa 1T pertama gitu. Di atas 1T pertama, bukan 1T, di atas 1T wakafnya. Supaya apa? Bisa bantu semua. Dananya dipakai untuk wakaf ya, 1/3 untuk operasionalnya. Gaji kan kita harus makan tuh. Di bawah, kalau saya udah cukup, yang lain-lain kan masih kurang. Saya butuh terus saya pengembangan program segala macam-macam. 1/3 untuk apa? 1/3 untuk bebasin daripada aset yang dilelang oleh bank segala macam-macam, lebih kasih aja wakaf. Wakaf yang nyelesain semua. Kalau Anda bangkrut, wakaf yang bekerja. Anda bayar balikin enggak usah. Hasilnya doang ke kita. Dan wakaf itu saya nggak mau ecek-ecek nanti kalau pengusaha, bayangin loh, pengusaha biasa main 10M gitu. Masa dikasih modal kerja cuma 100 juta kan nggak mungkin jalan gitu. Kasih 1M minimal gitu. Itu wakafnya. Saya tanya, audit lu harta lu berapa sekarang? Anggaplah 200 juta atau 500 juta. Ya udah, berarti ini wakaf 100 juta. Jadi kalau harta lu naik sampai berapapun, wakaf ada di situ gitu. Kalau 500 juta mereka setengah-setengah, lu setengah hartanya. Wakaf lebih besar gitu. 1/2 gitu. Jadi ingetin ke anak istri lu juga, sehingga nanti ada manfaat di wakafnya di bisnis jatah wakaf segitu. Bisa berkah. Saya jadi yang jadi pelayan Allah bukan saya, tapi Anda semua gitu. Bayangin semua jadi pelayan, jadi abdi Allah, intinya bakal hebat sekali. So, karena saya itu bukan ustadz, karena saya itu bukan kiai, karena saya itu bukan orang ahli, saya hanya orang dablek, nggak mau miskin, dablek bahwa wakaf itu bakal jalan, bisa ngalahkan bank. Saya harapan seperti itu, bisa ngalahkan Alibaba sama Tencent dalam 3 tahun ini. Doain ya sob ya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.